Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 naskah akademik yang berjudul Perancangan Pembuatan Peraturan Desa tentang Hukum Adat di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Diko Nugraha, Ogi Endrison, Satria Pranada, Mebi Sandoyo, Bayu Budi Wijaya, Rendra Dwi Laurik, dan Amarsyal Pajar. Saya akan menjelaskan dari bab 1. Bab 1 terdiri dari 4 poin, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, sama tujuan penyusunan dan metode penyusunan. Untuk latar belakang, keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Pelakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Secara umum, seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum. Dan di naskah akademik kami ini membuat perdes tentang hukum adat yang lebih spesifik ke arah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu tindakan yang tidak mencerminkan masyarakat yang baik. Dalam tindakannya, dalam hal ini, perselingkuhan terjadi di kalangan masyarakat dimulai dari anak muda, bahkan orang tua sekalipun, yang mana hal tersebut memberikan cerminan yang buruk bagi penerus yang akan datang. Dan poin yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu terdiri dari 1. Tidak adanya peraturan desa yang mengatur perselingkuhan dalam konteks hukum adat. 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perselingkuhan terhadap keluarga dan komunitas. 3. Kebutuhan untuk menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam menghadapi permasalahan perselingkuhan. Dan yang keempat, kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif terkait perselingkuhan di tingkat desa. Dan selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penyusunan perdes di kelompok 2, yaitu 1. Mengatur tata cara penyelesaian perselingkuhan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dalam hukum adat Desa Jayakarta. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perselingkuhan dan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, memelihara harmoni dalam hubungan antar warga serta ketertiban sosial di Desa Jayakarta. Dan yang keempat, mempertahankan dan memajukan kearifan lokal beserta nilai-nilai budaya dalam mengatasi permasalahan perselingkuhan. Untuk metode penyusunan terdiri dari 6 metode penyusunan, yaitu studi literatur, yang kedua konsultasi masyarakat, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat diskusi publik, yang kelima penyempurnaan, dan yang keenam pengesahan. Baik, di sini kami telah menyelesaikan juga bab 2 yang tentang kajian teoritis dan empiris, yang dalam hal ini terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab perselingkuhan yang kami ambil, yaitu faktor internal yaitu perbedaan kultur, kekecewaan, dan ketidakpuasan hidup. Sedangkan faktor eksternal yang kami ambil yaitu pengaruh teman dekat, kedekatan dengan lawan jenis. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dalam ini mengatur peraturan daerah yang didasarkan pada pengaturan atau mekanisme yang berlaku supaya mengikat dan menjamin secara umum masyarakat agar terwujud peraturan-peraturan perundangan yang baik. Yang dalam hal ini penyusunan rancangan undang-undang peraturan daerah dilakukan dengan mempedomani asas-asas dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, dan asas keasligunaan, dan selanjutnya asas kerumusan dan asas keterbukaan. Adapun pengertian masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau disebut dengan the indigenous people. Dalam hal ini kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan masyarakat adat. Pengertian hukum adat dalam hal ini, hukum adat merupakan suatu hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kehidupan hidup yang nyata, serta merupakan salah satu ciri pandangan hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat
tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai hidup berkembang dalam suatu masyarakat, suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ini mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Dalam hal ini, perselingkuhan dan zina dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwasanya dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama 9 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya. B. Perempuan yang bersuami yang berzina menurut ketentuan pasal ini. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami istri. Selanjutnya kami juga telah menyelesaikan bab 3 tentang analisis dan evaluasi perundang-undangan yang terkait, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam hal ini tentang definisi perkawinan, 2 syarat-syarat perkawinan, 3 hak dan kewajiban pasangan, yang keempat perceraian, yang 5 perlindungan anak, yang keenam poligami, yang ketujuh pengadilan keluarga, yang ke-8 perkawinan beda agama, yang ke-9 perkawinan usia muda, yang 10 penerapan hukum. Dalam hal ini terdapat 10 poin yang dalam analisis dan evaluasi perundang-undangan yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab 4 yaitu landasan filosofi, yuridis, dan sosiologi. Yang pertama, filosofi. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penyataan serta teori yang berlaku universal bagi setiap individu. Di Indonesia, sebagai suatu negara yang mempunyai populasi penduduk terbesar keempat di dunia, persebaran penduduk tertentu tidak hanya terfokus pada suatu wilayah saja, melainkan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Wilayah-wilayah yang dimaksud tersebut juga harus mempunyai kewenangan guna menjaga kepentingan penduduk. Yang kedua yaitu landasan sosiologi. Pada dasarnya desa dapat dikategorikan sebagai salah satu tolak ukur yang paling akurat untuk mengukur kemajuan pembangunan serta tingkat kesejahteraan dari suatu daerah bahkan negara. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Dengan diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, maka desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur serta berwenang untuk membuat aturan pelaksanaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Yang mana pada bab 5 ini menjelaskan tentang jangkauan peraturan desa ini. Seperti adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan kaidah hukum adat yang berlaku sebagai batasan penegakan hukum adat terhadap pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan konsep hukum adat yang ada dan hidup di lingkungan masyarakat. Pengaturan tentang kelembagaan penegakan hukum adat, pembinaan terkait, dan sanksi dan pengawasan termasuk terkait dengan pelanggaran baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta masyarakat setempat. Ruang lingkup materi muatan rancangan desa ini adalah bab 1, seperti bab 1 ketentuan umum, bab 2 tujuan dan ruang lingkup, bab 3 pembentukan dan penetapan struktur perangkat adat, bab 4 pendekatan pemberlakuan hukum adat, bab 5 pembiayaan penyelenggaraan adat, dan bab 6 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hukum adat. Baik, mungkin hanya itu saja perkembangan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.